Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Selamat hari Jumat sehat. Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan terus semangat belajar dari rumahnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 4, yaitu tentang globalisasi. Di subtema yang pertama untuk materi SB3, yaitu mengenai reklame. Jadi hari ini kita akan membahas tentang reklame. Langsung saja ya. Apa sih itu reklame? Nah, reklame adalah karya seni rupa yang bertujuan menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen. Nah, produk yang ditawarkan ini tidak harus selalu barang ya teman-teman, bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, di sini ada beberapa jenis reklame. Yang pertama ada poster yang sudah sering kita buat. Yang kedua ada booklet. Yang ketiga ada iklan. Yang keempat ada plakat. Ada baliho. Dan ada spanduk. Ini biasanya kita menemukan di pinggir jalan. Di pinggir jalan raya biasanya kita menemukan spanduk, baliho, plakat, iklan, dan lainnya itu. Kalau untuk poster, kita sudah beberapa kali mencobanya ya. Nah, saat kita membuat reklame, kita harus membuatnya semenarik mungkin sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau ingin membeli barang yang ditawarkan. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari reklame? Nah, ciri dari reklame yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada pembaca. Yang kedua, tidak berlebihan dalam menyusun kalimat promosi. Jadi kalimatnya dibuat sesingkat dan sejelas mungkin, sehingga meskipun hanya sekilas, pembaca langsung bisa memahami apa yang dimaksud dalam sebuah reklame itu atau di dalam sebuah iklan itu. Nah, yang ketiga, memberikan seni atau hiasan di sekitar tulisan agar lebih menarik. Jadi, tulisan atau hiasan yang dibuat menarik itu bisa mengalihkan perhatian kita. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Untuk yang pertama, harus ada slogan jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasa baik dan menarik dengan memperhatikan penggunaan ukuran huruf yang sesuai dengan medianya. Yang ketiga, tata letak gambar dan tulisan proporsional atau baik atau sesuai. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ini adalah hal-hal yang
perlu diperhatikan saat membuat reklame agar menghasilkan sebuah reklame yang menarik perhatian. Ya, sekarang jenis-jenis reklame berdasarkan sifat dan tujuannya. Ada yang pertama yaitu reklame komersial. Ada reklame komersial ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Atau kata lain, komersial ini digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Di sini ada beberapa contoh dari reklame komersial. Biasanya kalian juga sering menemukannya ya. Nah, sekarang yang kedua ada reklame non-komersial. Nah, yang non-komersial ini berisi ajakan, himbauan, saran, peringatan, dan informasi. Atau biasanya non-komersial ini digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya, jangan tunda isolasi diri, atau buanglah sampah pada tempatnya. Ada juga biasanya hemat energi, hidup bersih, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh dari reklame non-komersial. Nah, sekarang jenis-jenis reklame berdasarkan penggunaan media. Yang pertama ada reklame audio. Reklame audio ini penyampaiannya menggunakan media suara atau audio saja, misalnya radio. Yang kedua ada reklame visual. Masih ingat kan visual? Ya, visual itu penyampaiannya menggunakan media gambar atau tulisan, misalnya poster, selebaran, pamflet, dan lain-lain. Nah, ini biasanya yang suka ditempel di pinggir-pinggir jalan itu merupakan media reklame visual. Yang ketiga ada reklame audiovisual, di mana penyampaiannya menggunakan media suara dan gambar ataupun tulisan. Nah, biasanya ini terdapat di iklan atau reklame di televisi atau di bioskop dan slide. Nah, ternyata itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Ada pengertian reklame, ciri-ciri reklame, hal yang perlu diperhatikan saat membuat reklame, dan jenis-jenis reklame. Sekarang untuk melatih kemampuan kalian, silakan mengerjakan tugas di bawah ini. Ada 10 nomor yang Bu ini buat. Kalian tulis pertanyaannya beserta jawabanmu di buku tugas tema. Jadi 10 soal ini kalian salin pertanyaan beserta jawabannya di buku tugas tema. Mohon untuk ditulis dengan tulisan serampi mungkin. Gunakan huruf kapital sesuai tempatnya. Gunakan huruf kapital sesuai tempatnya, yaitu di awal kalimat ataupun nama orang dan nama kota. Selain itu, gunakan huruf biasa dan tulis dengan tulisan yang rapi. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian teman-teman. Semangat belajar dari rumahnya, dan Bu ini mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa gerakan 3M kita teman-teman semua. Masih ingat gerakan 3M? Ya, ada mencuci tangan,
menggunakan masker ketika berpergian, dan menjaga jarak. Selalu terapkan gerakan 3M agar kita terhindar dari segala wabah virus ini dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan yang terpenting, selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua mendapatkan lindungannya. Amin. Dari Bu Eni cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.